Hidayatullah sebagai salah satu ormas Islam yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, sosial, dan ekonomi berawal dari pondok pesantren. Dan kini telah memiliki jaringan 580 pondok pesantren dan lembaga pendidikan Islam yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagian besar dari lokasi pondok pesantren ini berasal dari tanah wakaf. Alhamdulillah para pewakaf sudah bisa menikmati hasilnya dalam bentuk amal jariah tentunya, dan juga lahirnya generasi-generasi umat yang soleh yang mengabdikan dirinya untuk agama, umat, dan bangsa. Tantangan kita selanjutnya pada saat ini adalah bagaimana mengembangkan wakaf yang produktif. Tidak hanya sebatas makam, madrasah, dan masjid, tetapi lebih dari itu bagaimana mengembangkan ekonomi keumatan, ekonomi yang lebih produktif. Itulah program wakaf produktif. Maka Hidayatullah membentuk Baitul Wakaf sebagai nazir wakaf produktif dari Baitul Mal Hidayatullah atau BMH. Wakaf harus menghadirkan solusi global untuk membangun kemandirian dan kesejahteraan umat, menjadi solusi untuk kemandirian pesantren hingga masyarakat miskin dalam bentuk sosial dan produktif. Dengan mengelola wakaf dalam sektor produktif, maka manfaatnya akan terus mengalir. Kemana kita berwakaf? Hidayatullah menghadirkan Baitul Wakaf sebagai nazir wakaf produktif dari Lasnas BMH. Baitul Wakaf merupakan nazir wakaf yang mengedepankan kemudahan dalam berwakaf, agar semua umat muslim menjadi mudah berwakaf. Baitul Wakaf juga merupakan nazir wakaf yang memfokuskan pada program-program produktif. Program wakaf produktif dari Baitul Wakaf. Wakaf minimarket. Dana wakaf yang dihimpun akan dikembangkan dalam bentuk pengembangan minimarket dengan brand Sakinah Mart. Selain menjadi etalase produk muslim dan halal, wakaf ini bertujuan untuk menggerakkan sektor ekonomi umat dengan prinsip berjamaah dalam muamalah. Di antara 21 titik minimarket yang tersebar di antaranya adalah aset wakaf produktif. Wakaf sawah produktif merupakan upaya membangun kemandirian pangan pesantren. Wakif bisa berwakaf untuk pembebasan lahan produktif seperti sawah. Wakaf ini tidak hanya berdampak bagi pesantren yang makin mandiri pangan, tapi juga petani dengan intervensi pendampingan dan teknologi serta ekosistem yang makin terjaga. Wakaf peternakan. Pengelolaan wakaf dengan konsep pengembangan sektor peternakan domba, selain sebagai pemberdaya peternak lokal, program ini juga menjadi sektor membangun kemandirian ternak lokal di pedesaan. Wakaf rumah kos. Program wakaf untuk membangun rumah kos di 4 negara muslim yang hasilnya akan digunakan untuk menyediakan rumah kos gratis bagi mahasiswa muslim Indonesia. Wakaf sosial dan pendidikan. Penyediaan sarana dakwah untuk dai dan guru di pedalaman yang masih sangat minim perhatian, termasuk pembangunan sarana belajar dan ibadah yang berlokasi di 3T, terpencil, terluar, dan terdalam. Wakaf pembangunan rumah sakit sebagai upaya memberikan akses kesehatan yang layak bagi masyarakat. Join berwakaf melalui Baitul Wakaf. Semua bisa, semua mudah. Santri dan pesantren adalah dua hal yang tak terpisahkan dalam pendidikan Islam. Santri merupakan tulang punggung penerus dakwah Islam di Indonesia. Pesantren sebagai pusat pembinaan para santri perlu terus dijaga kelangsungannya. Salah satu cara dengan membantu memenuhi kebutuhan primernya, pangan untuk pesantren. Selama ini pesantren mengeluarkan biaya tak sedikit untuk membeli pangan dari pihak luar. Wakaf sawah produktif dari Baitul Wakaf akan membantu mewujudkan kemandirian pangan pesantren. Lahan persawahan yang dibeli melalui wakaf sawah produktif ini akan digarap untuk memenuhi kebutuhan pangan pesantren. Selain itu, para petani penggarap juga akan memperoleh manfaat bagi hasil. Ayo bergabung di wakaf sawah produktif dengan mudah. Bisa dengan mudah melalui HP, ATM, website, dan melalui gerai layanan Baitul Wakaf. Kita semua bisa mewujudkan pesantren mandiri pangan dengan mudah melalui wakaf sawah produktif. Berwakaf, semua bisa, semua mudah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini masih memberikan kita kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan kenikmatan sehat di tengah pandemi sekarang. Buat kita yang sehat, alhamdulillah kita bisa beraktivitas. Buat teman-teman kita, saudara kita yang sekarang sedang terkena COVID, semoga Allah sembuhkan. Dan ini adalah bagian dari ujian yang terbaik dari Allah. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu semua, para hadirin, pemirsa, pendengar yang mengikuti acara ini. Yang pertama saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih untuk sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama-sama kami di sini. Yang pertama ada Bapak Asy Subagio dari DPP Hidayatullah. Kemudian ada Coach Fahmi, Board Grounded Business Coaching. Kemudian ada Dr. Henry Tanjung, Komisioner Badan Wakaf Indonesia. Dan juga tentu Dr. Kiai Haji Nasirul Haq sebagai pembina Baitul Wakaf. Saya ucapkan juga selamat sore, Assalamualaikum untuk seluruh peserta Aksi Wakaf 2020 yang berasal dari berbagai macam latar belakang seperti yang disampaikan oleh panitia kepada saya, luar biasa. Dari mulai kampus, entrepreneur, pengusaha, termasuk juga dari pemerintah, dari BWI maupun Kementerian Agama, kemudian dari Lembaga Keuangan Syariah LKS PWU, dari perbankan syariah, asuransi, dan juga untuk para ibu rumah tangga maupun para ibu yang saat ini masih berada di jalan mengikuti kami karena baru pulang dari kerja. Semoga kabar Bapak Ibu semua sehat dan baik-baik saja untuk mengikuti acara kita pada saat ini. Saya Gaib Morto Sigit akan memandu Wakaf Fest 2020 di bulan September di edisi perdana ini, dan kita ketahui bahwa harapannya dengan aksi Wakaf Fest ini momentum buat Indonesia bangkit. Karena kita ketahui bahwa keberadaan wakaf di beberapa negara Muslim itu memberikan dampak yang luar biasa bagi perekonomian suatu bangsa maupun kesejahteraan dari masyarakat yang ada di tempat tersebut. Karena itu kami berharap dengan adanya institusi pembangunan Islam wakaf ini akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi umat dan juga bagi kita. Salah satu cara bagi kita bangsa Indonesia untuk menggelorakan wakaf saat ini adalah dengan memberikan literasi tentang wakaf. Karena itu di Wakaf Fest 2020 ini kami berusaha untuk memberikan pencerahan, sosialisasi, literasi kepada masyarakat tentang wakaf. Karena kita lebih kenal yang namanya zakat. Padahal wakaf juga punya impact yang luar biasa bagi kesejahteraan dan ekonomi umat. Sebelum kita mulai acara, saya mengucapkan terima kasih atas nama panitia kepada Badan Wakaf Indonesia, kemudian kepada CIMB Niaga Syariah sebagai LKS PWU, kemudian dengan berbagai program inovatif tabungan IB Mapan, kemudian juga untuk portal hidayatullah.com, portal dream.co, Republika Online, dan majalah Suara Hidayatullah yang setiap bulan menerbitkan tulisan seputar wakaf kontemporer, termasuk pada radio MNC Trijaya FM, tempat saya bekerja. Kemudian selanjutnya sebelum kita mulai Wakaf Fest 2020, kita lebih dulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya akan lebih syahdu lagi untuk kita ke depan mendengarkan para coach dan narasumber dalam berbicara tentang wakaf. Kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh Ustadz Wasil, salah satu pengajar di sekolah pemimpin. Ustadz Wasil, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله سميع عليم. والله يضاعف لمن يشاء والله سميع عليم. والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz Wasil atas pembacaan suci Al-Quran. Semoga kita yang mendapat keberkahan, termasuk acara ini juga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya
sebelum kita mendengarkan 3 narasumber yang akan membahas tentang wakaf, kita akan ikuti dahulu sambutan dari pembina Baitul Wakaf Kiai Haji Dr. Nasirul Haq LC MA. Pada Pak Nasirul, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu rahmat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadafillahi haqqa jihadih. Allahumma fassalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd, yaqulullahu azza wa jalla fi muhkamit tanzil ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Dan terlebih khusus kita bersyukur atas terselenggaranya acara Syiar Wakaf yang dirangkai dengan aksi Wakaf Fest 2020 yang mengangkat tema Momen Indonesia Bangkit. Yang saya hormati para narasumber, Bapak Dr. Henry Tanjung, Bapak Dr. Coach Fahmi, Bapak Asi Subagio, dan Saudara Direktur Baitul Wakaf, Pak Rama Wijaya, beserta seluruh peserta yang meluangkan waktunya untuk mengikuti acara ini, dan terkhusus kepada Bapak Moderator. Semoga acara kita ini dimudahkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama kami mengapresiasi kepada Baitul Wakaf atas terselenggaranya acara ini, dan juga kepada para narasumber yang berkenan untuk berbagi ilmu pada kesempatan ini. Dan Baitul Wakaf ya bisa dikatakan adalah institusi yang masih baru, ya sekitar 2 tahun, tetapi alhamdulillah sudah cukup dikenal ya bagi masyarakat, khususnya di dunia perwakafan. Mudah-mudahan ke depan semakin baik dan progresif insya Allah. Hidayatullah hingga saat sekarang ini memiliki jaringan di 34 provinsi, 374 kabupaten kota, dan 580 pondok pesantren. Bisa dikatakan sebagian besar amal usahanya berangkat dari wakaf, ya. Dan alhamdulillah di bidang pendidikan dan dakwah sudah bisa dirasakan hasilnya dan sudah bisa dikelola secara maksimal. Kita berharap ke depan bahwa amanah wakaf yang potensinya sangat besar, baik di Hidayatullah dan secara umum di Indonesia ini, bisa lebih dikembangkan lagi, sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih besar bagi umat dan agama, bagi bangsa dan masyarakat. Itulah sebabnya wakaf produktif ini perlu terus disosialisasikan, diedukasi, karena merujuk kepada data hasil penelitian dari Pusat Kajian Strategis Basnas dan juga BWI menunjukkan bahwa indeks literasi wakaf ini masih cukup rendah, masih sekitar 50,48 secara nasional, meskipun ada beberapa provinsi yang agak tinggi. Ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat kita
tentang wakaf masih sangat rendah, apalagi berkaitan dengan wakaf produktif. Sehingga selama ini wakaf identik dengan 3M, ya, makam, madrasah, dan masjid. Dan ada kecenderungan bahwa masyarakat tidak paham yang namanya wakaf produktif. Padahal kalau kita melihat sejarah, pada zaman Nabi SAW, seorang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika mendapatkan sebidang tanah di Khaybar yang sangat subur, beliau meminta pandangan Rasulullah SAW, meminta nasihat, arahan. Ya Rasulullah, aku belum pernah mendapatkan tanah sebaik ini. Apa saran engkau ya Rasulullah? Lalu beliau menyarankan, jika engkau berkenan, maka sedekahkanlah. Tidak diperjualbelikan, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Dan hasilnya disedekahkan. Itulah yang kemudian dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang hasil dari wakaf beliau diperuntukkan untuk para fakir miskin, anak yatim, para ibnu sabil, dan sabilillah secara umum. Dan pada zaman pemerintahan beliau dipersaksikan lagi penyerahan wakaf itu, ya, secara formal kepada Baitul Mal. Dan sikap beliau inilah kemudian diikuti oleh para sahabat, termasuklah di antara mereka yang masyhur Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang juga mewakafkan, ya, satu sumur yang menjadi sumber penghidupan kaum muslimin di Madinah. Lalu dalam perkembangan berikutnya tumbuhlah kebun kurma di sekelilingnya. Dari hasil itulah kemudian dibangunkan hotel, ya, yang alhamdulillah saat sekarang ini bisa menjadi wakaf produktif bagi kaum muslimin. Dan juga, ya, sekitar 1 abad lebih yang lalu, Al-Azhar juga, ya, sebagai institusi pendidikan yang masyhur, juga menerapkan konsep wakaf sehingga bisa memfasilitasi sekian banyak para putra-putri kaum muslimin menimba ilmu secara gratis di Al-Azhar University. Ikhwah fillah rahimakumullah, inilah yang kemudian perlu terus digelorakan dan diedukasikan kepada kaum muslimin, karena potensi wakaf ini sungguh-sungguh sangat besar. Dan kita berkeyakinan kalau konsep wakaf dan zakat dalam Islam bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita saat sekarang ini, maka itu akan bisa menjadi solusi bukan saja bagi kaum muslimin, tapi bagi bangsa dan dunia secara umum. Apalagi pada saat kita menghadapi kondisi yang cukup memberatkan dari sisi ekonomi saat sekarang ini, yang bertepatan juga dengan musim pandemi. Mudah-mudahan wakaf ini benar-benar hadir, memberikan solusi, dan bisa kemudian meringankan beban dan bahkan mensejahterakan kaum muslimin dan seluruh masyarakat khususnya di Indonesia ini, sehingga dengan demikian apa yang menjadi visi kita, menjadi cita-cita besar kita dapat kita wujudkan. Dan disinilah peran para narasumber untuk mencerahkan kita semuanya, umat, agar terus mendukung program ini dan terlibat secara langsung sesuai dengan potensi kita masing-masing. Kami menyampaikan selamat menjalankan aksi Wakaf Fest. Semoga acara ini bisa berjalan dari sesi pertama ini hingga sesi-sesi berikutnya, dan mendapat dukungan dari masyarakat, dari institusi-institusi yang berkenaan,
dan senantiasa mendapatkan ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak LCMA sebagai pembina dari Baitul Wakaf. Seperti Pak Nasirul katakan bahwa potensi wakaf ini sangat besar, apalagi Indonesia adalah dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia. Jika konsep wakaf dan zakat ini terwujud, insya Allah bukan hanya bisa mensejahterakan umat Islam, tapi juga bangsa ini secara umum dan juga bahkan dunia. Terima kasih Pak Nasirul. Untuk selanjutnya, tibalah kita pada acara inti. Kita akan mendengarkan 3 narasumber, tapi tidak sekaligus, satu persatu. Yang pertama ada Dr. Henry Tanjung. Beliau adalah doktor filosofi dalam bidang ekonomi Islam di International Institute of Islamic Economics, International Islamic University Islamabad, Pakistan. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Direktur Sekolah Pasca Sarjana UIK dan Komisioner Badan Wakaf Indonesia. Untuk itu kami persilakan untuk Dr. Henry Tanjung. Kami kasih waktu 15 menit, semoga cukup untuk memaparkan tentang makna dari wakaf, termasuk juga wakaf produktif, dan bagaimana peran wakaf di saat pandemi. Pak Dr. Henry Tanjung, kami persilakan Pak. Ya, terima kasih Mas Gaib ya. Ya. Saya langsung aja ya, soalnya silakan Pak. Cuma 15 menit soalnya waktunya. Ya, nanti kalau kurang saya tambah 5 menit. Saya pikir 15 menit ini sambutan aja sebenarnya. Bukan materi ini. Ya, baik. Ya, boleh Pak. Jadi pentingnya wakaf produktif di masa pandemi ya, itu tema yang dimintakan kepada saya. Tadi sudah dijelaskan ya, background pendidikan, pekerjaan. Juga satu lagi tadi yang belum disebut ya, chairman daripada International Council Islamic Finance Educators. Ini organisasi profesi dosen-dosen keuangan Islam dunia ya. Untuk Indonesia saya sebagai chairman-nya. Baik, kita sekarang bicara tentang potensi umat ya. Tadi dijelaskan ya, harta wakaf ini begitu luar biasa. Memang luar biasa. Aset wakaf tanahnya saja, ini yang saya ambil datanya Maret 2016 ya, dari Kementerian Agama, dari KUA ini. Ya, jadi seluruh KUA itu melaporkan, kemudian dipusatkan dan dicatatlah 4,359 miliar meter persegi. Bayangin itu ya. 4,359 miliar meter persegi ya. Ini kalau kita kalikan per meternya 100.000 aja. 100.000 dikali 1 miliar aja udah 100 triliun ya. Nah, 100 triliun tambah itu, waduh ya, 435,9 triliun ya. Itu baru aset tanah, belum aset wakaf uang yang lebih besar mestinya ya. Nah, jadi potensi wakaf uang ini dihitung oleh Wakil Ketua BWI ya, Dr. Imam Teguh Sabtono, itu per tahun itu paling tidak ada 77 triliun ya. Per tahun itu pun ngitungnya dari yang jemaah haji ya. Dari yang sudah haji. Jadi asumsinya yang sudah haji itu mabrur hajinya, pulang haji dia tetap berwakaf gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi itu terkumpul 77 triliun. Jadi kalau kita total ini luar biasa asetnya nih ya. Ini ini aset wakaf di kita. Nah, mestinya potensi ini mampu mengurangi kesenjangan ekonomi antara si kaya dengan si miskin ya. Itu si kaya cuma satu orang, bisa satu timbangan yang lain orang miskinnya banyak, tapi masih lebih berat orang kaya satu orang. Ya, artinya apa tuh Mas Gaib, artinya apa tuh? Artinya ini Pak, berat sebelah ya, tidak seimbang. Iya, jadi kekayaan satu orang kaya itu lebih banyak daripada kekayaan 1 juta orang miskin gitu ya. Nanti kita lihat datanya, ini yang cukup mengejutkan ya. Ini saya kutip dari The Guardian, Kamis 23 Februari 2017. Itu melaporkan hanya, ya ini kata hanya, hanya 4 orang terkaya Indonesia, hartanya sama dengan
100 juta orang Indonesia. So, hanya ya. Dan Hanya ya. dan 4 orang itu tidak satu pun Muslim itu. Ya, kekayaannya sama dengan harta 100 juta ya kita inilah. Harta kita ini di total gitu ya. 100 juta kita sama dengan 4 orang dia saja gitu. Itu artinya apa? Indonesia menempati urutan keempat dalam hal kesenjangan ekonomi ya. Setelah Rusia ya, kemudian India dan Thailand ya. Nah, padahal apa? Padahal Allah sudah memberikan kekayaan dan kecukupan kepada manusia ya. Kalau kita lihat surat An-Najm, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa annahu wa aghna wa aqna ya. Allah lah yang memberikan kekayaan dan kecukupan ya. An-Najm ayat 48. Nah, apa maknanya? Maknanya kalau semua harta ini, semua rezeki yang Allah berikan ini dibagi merata ya, maka 7 miliar manusia yang hidup di bumi ini tidak akan kelaparan ya. Persoalannya pembagian kuenya tidak merata ya. Sehingga kebanyakan lapar itu adanya di Afrika, kebanyakan kenyang itu adanya di Eropa gitu ya. Itu karena tidak ratanya ya. Lalu apa solusinya? Ya, salah satunya adalah wakaf ya. Ini bukan the only solution ya, bukan solusi satu-satunya, tapi salah satu solusi itu adalah wakaf ya. Nah, apa itu wakaf? Kalau kita merujuk pada Undang-Undang Wakaf ya, Undang-Undang Pasal 2004 Pasal 1 Ayat 1, maka wakaf adalah perbuatan hukum. Jadi wakaf ini perbuatan yang diakui oleh hukum, baik hukum syariah maupun hukum positif di kita. Oke. Untuk apa? Untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya. Jadi bukan semuanya. Jadi kalau Mas Gaib punya uang 100 juta, cuman itu uangnya, tidak boleh diwakafin semua itu. Oh gitu ya, Pak. Tidak boleh. Sebagian, maksimal 1/3. Kalau fikihnya maksimal 1/3. Ya. Jadi kalau kita punya uang 1 miliar, maksimal kita boleh wakafkan 333 juta. Tidak boleh lebih. Kenapa? Karena dia akan mengganggu hak ahli waris kita. Ya. Untuk apa? Untuk dimanfaatkan selamanya. Nah, ya. Ini namanya mu'abbad atau sementara. Ini namanya muakkad. Jadi wakaf itu ada dua. Ada wakaf yang abadi selamanya, ada wakaf yang sementara. Tapi wakaf yang sementara ini di dalam undang-undang hanya berlaku untuk wakaf uang, ya. Kalau wakaf tanah tidak boleh sementara. Apalagi tanah wakaf tanahnya untuk kuburan. Ya, sementara katanya. Wah, orang yang sudah dikubur diapain kalau digali lagi, Pak? Bisa digali lagi. Tidak mungkin. Pak Dr. Henry, mohon maaf, mungkin materinya bisa di slideshow, Pak, biar kita tahu nih, bagus-bagus materinya. Bisa di... Bukannya sudah slideshow tadi? Belum, Pak. Belum muncul ini. Belum jalan. Iya. Di sini udah jalan nih. Kenapa ya? Mungkin coba saya stop share lagi ya. Ya. Mungkin diulang dulu, Pak, dibuka dulu materinya semua, setelah itu share lagi, ulang. Ya, coba ini saya coba lagi ulang ya. Coba ulang share lagi ya. Nah, ini baru cocok nih, Pak. Sudah? Sudah. Mantap. Sudah muncul, ya? Sudah muncul, Pak. Apa itu wakaf? Silakan, Pak. Ya. Itu ya, jadi dari mu'abbad maupun muakkad ya. Nah, kemudian ini dimanfaatkan untuk kepentingan yang sudah ditetapkan dalam ikrarnya. Ya. Jadi biasanya ada dua. Pertama untuk keperluan ibadah, yang kedua untuk kesejahteraan umum ya, yang tidak melanggar menurut syariah ya. Nah, nanti malam saya akan webinar wakaf hutan. Oh, hutan, Pak. Wakaf hutan. Nah, itu jadi bukan ibadah, bukan untuk masjid, bukan untuk yang lain-lain, tapi untuk kesejahteraan umum ya. Nah, itu boleh gitu ya. Nah, kemudian dari disyariatkannya wakaf tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Nasrul Haq, saya tidak akan ulang ya. Jadi tidak akan sampai kebaikan yang sempurna kepada kita sebelum kita berwakaf ya. Jadi walaupun kita sudah merasa diri baik ya, kalau belum berwakaf belum sempurna kebaikannya, kira-kira gitu ya.
Dan yang kita wakafkan itu adalah apa? Adalah harta yang kita cintai, ya. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ya. Jadi harta yang kita cintai, dan itu maksimal sepertiga. Jadi kalau kita punya mobil 3, ya, wakafkanlah 1 yang dicintai. Nah, kalau kita punya rumah 3, ya, wakafkanlah 1 dari yang dicintai. Ya. Nah, kalau kita punya istri 3, saya nggak teruskan. Jangan diwakafkan, Pak. Itu buat kita aja. Jadi yang paling dicintai yang diwakafkan, Pak, ya? Yang paling dicintai, ya. Nah, tadi secara wakaf juga sudah dijelaskan oleh Ustaz Nasrul Haq juga, ya. Umar mendapatkan tanah yang sangat subur ketika perang dalam Khaybar, ya. Ini perang Khaybar ini perang yang sangat menyita fisik dan perhatian Rasulullah, perasaannya juga, ya, dan perang yang cukup lama. Alhamdulillah, ya, umat Islam menang, dan begitu menang harta ghanimahnya juga luar biasa banyaknya, ya. Lalu Rasulullah mengatakan, wahai Umar, in syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta biha, ya. Wahai Umar, kalau engkau mau tahan pokoknya, ya, sedekahin hasilnya. Itulah dia wakaf. Tahan modalnya, tahan pokoknya, ya, tahan yang diwakafkan, sedekahin hasil wakafnya. Ya, maka jadi wakaf itu harus menghasilkan, ya, harus dikelola. Nah, sekarang pandemi COVID-19 ini seperti apa, ya, dan apa akibatnya? Akibatnya 3, ya. Pertama, kemiskinan kita meningkat, ya. Jumlah orang miskin meningkat, diperkirakan, ya, diperkirakan Bappenas sampai akhir tahun ini meningkat 2 juta orang, ya, menjadi 28 juta orang, ya. Orang miskin dari 26 juta di Maret 2020 menjadi 28 juta nanti di akhir tahun, ya. Pengangguran juga begitu, ya. Pengangguran di kita itu sangat luar biasa banyaknya. Apalagi sekarang yang bekerja itu pada di PHK, ya. Saya punya kawan pengusaha catering di Tangerang, ya. Itu dia biasa setiap hari itu mengirim makanan catering kepada 10.000 orang karyawan pabrik, ya, di Tangerang. Nah, kemarin pas saya ke sana dapurnya kosong, ya. Dapur cateringnya kosong. Saya tanya kenapa begini, karena 10.000 karyawan itu di PHK semua. Jadi kosong. Ya, dapurnya kosong, padahal dapurnya luar biasa besarnya, ya. Bayangin, catering yang menyiapkan 10.000 kotak nasi setiap hari, bayangin, ya. Bukan hal yang kecil, tapi tapi namun begitu kondisi. Nah, terakhir pertumbuhan ekonomi menurun. Menteri Keuangan, ya, Ibu Sri Mulyani sudah memperkirakan tidak lama lagi kita akan menghadapi resesi, ya. Bukan hitungan bulan, tapi hitungan minggu, ya, karena akhir September ini kita sudah selesai triwulan ketiga dan dipastikan ekonomi itu minus di kisaran 2,7% sampai 0,6%, ya. Jadi kalau sudah minus 2 kali berturut-turut itu artinya kita mengalami resesi, ya. Jadi Oktober nanti siap-siap kita masuk pada masa resesi. Nah, bagaimana peran wakaf produktif ini, ya? Nah, hasil wakaf dapat digunakan untuk sektor pendidikan, ya, kesehatan, pangan, dan lain-lain yang pada akhirnya membuat kemiskinan menurun, pengangguran menurun, dan pertumbuhan ekonomi meningkat. Nah, ini, ya. Jadi masa pandemi kemiskinan meningkat, pengangguran meningkat, pertumbuhan menurun, tapi dengan adanya wakaf ini itu sebaliknya, ya. Dengan adanya wakaf ini sebaliknya, kemiskinan akan menurun, pengangguran menurun karena pengolahan wakaf ini memerlukan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi juga meningkat, ya. Apa contoh wakaf produktif di Indonesia? Ini Rumah Sakit Ahmad Wardi di Serang misalnya. Ini adalah rumah sakit, nazirnya adalah BWI, Badan Wakaf Indonesia. Ini sudah beroperasi pada bulan April. Saya masih ingat tanggalnya, ya, karena ketika itu kita resmikan 21 April 2018, dan ini sudah beroperasi, ya, Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi di Serang, ya. Kenapa namanya Ahmad Wardi? Kenapa namanya Ahmad Wardi, Mas Gaib? Kenapa tuh, Pak? Karena yang berwakaf namanya Ahmad Wardi. Kalau yang berwakaf namanya Gaib M. Sigit, ini namanya beda. Rumah Sakit Mata Gaib M. Sigit ini. Ya. Gitu, ya. Itulah the beauty system of wakaf itu, ya.
Jadi orang yang berwakaf itu akan diabadikan oleh manusia sendiri yang mengabadikannya, bukan Allah ya. Tapi di sisi Allah itu lebih bernilai Abadi lagi. Ya. Iya, lebih abadi lagi. Jadi ini bayangkan ini sudah menghasilkan dan menyerap tenaga kerja tadi ya, menyerap pengangguran, kemudian meningkatkan ekonomi ya, kemudian meningkatkan pertumbuhan ya. Kemudian orang-orang miskin pun di sini berobatnya gratis ya. Kemudian yang kedua, Gunung Rodo Kuningan Jakarta. Ini milik Lembaga Pendidikan Yayasan Rodo. Yayasan Rodo ini punya sekolah-sekolah, lalu gedung ini dibuat perkantoran, lalu disewa-sewakan. Hasilnya untuk membiayai sekolah ini. Ya. Tapi belum cukup hasilnya. Tadinya niatnya muridnya gratis belajar, tapi karena belum cukup jadi masih bayar muridnya ya. Tapi bayarnya tidak mahal karena apa? Karena sebagian ditopang oleh hasil sewa-sewa perkantoran ini. Saya tahu tempatnya nih Pak, sering lewat. Ternyata ini hasil wakaf luar biasa. Hasil wakaf ini ya. Kemudian lapangan futsal ini untuk membuat orang sehat, itu di sebelahnya Pak ya kalau nggak salah ya. Ini bukan. Oh, ini Ciputat. Ini Ciputat ya. Ya, Ciputat. Ini kalau Mas Gaib kan senang futsal nih, ya. Senang futsal nih. Ya ini bikin orang sehat lah, apalagi kalau masa pandemi ini kan. Ya. Masa pandemi, tapi dilarang kita ya, dilarang futsal ya. Karena kumpul-kumpul itu kan. Ya, futsal sendirian aja. Ya, ini merupakan juga contoh wakaf produktif yang dikelola oleh Nazirnya Dompet Duafa. Kemudian wakaf lumbung beras ya. Lumbung beras ini juga melepaskan petani dari kemiskinan, ini dari Global Wakaf ya. Ini wakaf rame-rame bangun lumbung beras ya. Lepaskan petani dari kemiskinan ya. Nah, ini juga merupakan program dari ACT ya, di mana lumbung beras mereka ciptakan di tiap-tiap sentra ya untuk melepaskan petani daripada kemiskinan ya. Kemudian ini wakaf sawah. Kalau tadi lumbung berasnya, kalau ini wakaf sawah, ini sumbernya, tempat berasnya. Ini saya berfoto di lahan wakaf sawah ya, yang dimiliki oleh Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia, di mana saya sebagai ketua pengawas syariahnya. Ya, alhamdulillah kita berencana akan membuat wakaf sawah 100 hektar ya. Tapi ini baru 5 hektar ya. Mudah-mudahan dalam perjalanan waktunya ini bisa baik ya. Nah, di mana nanti hasil beras ini kita akan sedekahin lagi ke masyarakat setempat. Ya, nah jadi indahnya sistem ini ya, orang yang mengerjakan masyarakat setempat dengan bagi hasilnya juga 60-40 lebih besar mereka. Biasa 50-50 ya. Kalau bagi hasil pengolahan sawah itu, ini kita 60-40, 60 buat mereka, 40 buat kita. Lalu yang 40 itu pun kita sedekahin lagi kepada orang-orang miskin di sekitar kampung itu ya. Jadi itu. Kemudian kes wakaf ling sukuk ini adalah salah satu contoh wakaf uang ya, di mana orang-orang yang mau berwakaf uang buat sementara waktu 5 tahun, 10 tahun dia bisa beli sukuk, lalu hasil sukuknya itu diwakafkan ya. Itu nanti kemudian salah satu penerima manfaat hasil sukuk ini adalah Rumah Sakit Ahmad Wardi tadi ya, untuk retina centernya, karena retina center ini sangat diperlukan ya, karena banyak sekali memang orang-orang yang hari ini penyakit katarak ya, bahkan di Indonesia ini sangat mengkhawatirkan penyakit katarak nih di mata ini ya. Kemudian contoh wakaf produktif lagi adalah Kalisa, ini wakaf peduli Indonesia, ini juga wakaf uang, ini yang khusus untuk COVID ini. Jadi hasil wakaf uang ini akan diberikan kepada 3 target. Pertama adalah ulama-ulama yang tidak bisa ceramah, tidak bisa menghasilkan rezeki ya, karena tidak bisa ceramah, kemudian tidak bisa khutbah ya, karena masjid closing down ya. Kemudian dia tidak punya gaji tetap, tidak punya gaji bulanan ya. Nah, itu yang kita berikan dengan nama program peduli ulama. Yang kedua adalah kita berikan kepada mereka yang orang tuanya terdampak miskin, dia mahasiswa, kemudian orang tuanya miskin karena tidak bisa berusaha akibat COVID ini, kita berikan beasiswa.
Yang ketiga adalah kepada mereka yang langsung terkena COVID, kita berikan dari hasil wakaf ini ventilator ya, untuk kita sebarkan ke seluruh rumah sakit daerah seluruh Indonesia. Ini udah berjalan, Sudah, Pak ya? Ini sudah berjalan dan saya tulis kemarin itu di Republika ya, Gerakan Wakaf Indonesia namanya. Ya. Luar biasa. Ya. Kemudian contoh yang lain lagi adalah Akbari, wakaf membangun negeri. Ini perpaduan antara wakaf uang dan wakaf tanah. Ini untuk infrastruktur yang bisa kita lakukan. Ya, ini misalnya ini nanti ya artikel yang saya tulis di koran Republika berapa hari yang lalu ya, tanggal 16 yang lalu, Rabu lalu ya, sekarang hari Kamis ya, Rabu lalu berarti seminggu yang lalu. Nanti bisa dilihat ya, Gerakan Wakaf Indonesia. Ini saya kenalkan Kalisa dan Akbari ya. Kalisa itu khusus untuk diberikan kepada orang-orang yang terdampak COVID ya. Sementara Akbari itu diberikan kepada infrastruktur ya, untuk mengembalikan ekonomi, untuk memulihkan ekonomi akibat COVID ya. Nah, di mana peran BWI? Nah, ini karena saya BWI ya, maka saya harus jelaskan peran kita, bagaimana kita menjadi lembaga independen yang dipercaya masyarakat ya, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional. Nah, oleh karena itu kita terus luncurkan ya, Kalisa misalnya kita luncurkan, Akbari kita luncurkan, dan itu kemarin yang meluncurkannya adalah Wakil Presiden ya. Jadi kan tanggal 14 yang lalu, minggu lalu kita rapat koordinasi Badan Wakaf Indonesia, seluruh kantor perwakilan ada 323, kemudian itu di kabupaten kota, kemudian provinsi ada 34 dan pusat ya, kita buat rapat koordinasi dan itu kita sepakat untuk menjadikan Kalisa dan Akbari sebagai gerakan wakaf khususnya ya, untuk menangani masalah pandemi ini. Misinya menjadikan BWI sebagai lembaga profesional yang mampu memberikan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk ibadah dan pemberdayaan masyarakat ya. Lalu apa tugas kita? Tugas BWI itu ada 6 amarat undang-undang ya. Pertama, pembinaan terhadap nazir dalam mengelola wakafnya. Jadi termasuk Baitul Wakaf itu ya, ada pembinaan ya. Kalau selama ini kita sudah lakukan pembinaan tentang wakaf core principles. Mudah-mudahan Baitul Wakaf gabung beberapa waktu yang lalu ya, karena kita setiap minggu bikin setiap Rabu, dan mulai besok Jumat kita akan buat pelatihan akuntansi wakaf ya, bagi koperasi-koperasi syariah maupun BMT syariah seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua, melakukan pengelolaan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, tadi sudah. Yang ketiga, memberikan persetujuan dan izin atas perubahan pertukaran dan harta benda wakaf. Jadi kalau mau berubah pertukannya harus izin ke BWI yang tempat memperhatikan dan mengerti nazir ya. Jadi kalau nazirnya udah meninggal ya, itu kita gantikan ya, atau dia mal praktek kita akan gantikan. Nomor 5, memberikan persetujuan atau penukaran harta benda wakaf. Jadi kalau tadi misalnya harta wakafnya di kecamatan X, kemudian mau diganti kecamatan Y, boleh, tapi harus izin daripada BWI. Yang keenam, memberikan saran dan pertimbangan barang perintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan ya. Jadi hal-hal yang strategis kita juga diminta pertanggungjawabannya, pendapatnya ya. Ini salah satu produk daripada BWI, Wakaf Core Principles ya. Ini prinsip-prinsip pengelolaan wakaf ya, yang kita luncurkan. Dan ini bukan hanya untuk Indonesia tapi untuk seluruh dunia ya. Ini kita luncurkan dalam pertemuan IMF dan Bank Dunia, World Bank di Nusa Dua Bali pada bulan Oktober 2018. Dan kebetulan saya di sini sebagai salah satu penggagasnya, satu tim perumusnya daripada ini prinsip-prinsip pengelolaan wakaf ini. Alhamdulillah BWI memperoleh penghargaan 3G dari Cambridge ya, ini lembaga di Inggris. BWI diberikan penghargaan sebagai Global Good Governance Awards 2019 akibat Best Public Sector Program ya, yang ada di BWI itu sendiri. Nah, barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Ini ada sedikit pengumuman ya, saya barusan publish buku ya, terbit April 2020. Penerbitnya Gramedia Group. Di sini ada buku yang berisikan 13 topik tentang wakaf di sini. Ya. Ini isu-isu yang saya angkat, isu-isu yang saya angkat di harian baik Republika, baik di majalah nasional ya,
supaya di tulisan di luar negeri yang saya compile kemudian supaya kawan-kawan bisa menikmati hasilnya. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Oke. Mudah-mudahan tidak lewat daripada 15 menit. Ini belum 15 menit sudah banyak pertanyaan nih buat Pak Hendri, cuman nanti aja. Ada yang bertanya, apa bedanya kalau saya menginfakkan gedung dengan saya mewakafkan gedung? Kan sama-sama untuk jalan Allah. Apa yang membedakan? Cuma nanti aja, Pak. Jawabannya nanti aja ya. Oke. Niatnya sama-sama buat karena Allah aja nih. Cuman saya infakkan dan saya wakafkan. Apa yang membedakannya? Apakah intinya dampaknya di akhirat? Gitu. Nanti ya, Pak Hendri ya. Terima kasih Dr. Henry Tanjung atas penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk kita. Nanti pertanyaan akan saya bacakan dan Anda yang sudah bertanya, terima kasih, nanti kita baca dan dijawab oleh narasumber. Selanjutnya narasumber yang kedua, ini sahabat saya ini, Coach Dr. Fahmi, International Coach Certified from LME, JMR Texas USA, Board Grounded Business Coaching, yang tempat penggabungan ribuan UKM yang ada di Indonesia, dan juga pemilik bisnis dengan omset yang luar biasa. Langsung saya sapa, Assalamualaikum, Coach Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ketemu lagi kita. Coach. Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke. Alhamdulillah baik. Langsung saja karena udah banyak yang menanti ini. Ada tadi Pak Dr. Henry Tanjung sudah menyampaikan soal wakaf di saat pandemi. Coach Fahmi akan memberikan membangun mindset untuk fondasi bisnis serta bagaimana membangun entrepreneurship di saat pandemi saat ini, apalagi kita diambang resesi akhir September ini. Coach Fahmi, silakan. Oke, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki segala kebesaran dan kemuliaan. Tuhan yang maha tinggi dan maha meninggikan, Tuhan yang maha luas dan maha meluaskan. Sholawat, salam dan cinta semoga tercurahkan atas junjungan Nabi kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Para narasumber yang saya hormati, Pak Dr. Henry Tanjung, Mas Sigit yang tidak gaib tapi nyata di depan saya. Terima kasih berjumpa kembali, senang mendengarkan dan menyimak Pak Henry tadi. Alhamdulillah selama 6 bulan pandemi, kami sudah lebih dari 100 kali seminar online, Mas Sigit. Luar biasa. Jadi semangat untuk bangkit, semangat untuk melawan dan tidak tunduk pada pandemi, karena spirit entrepreneurial ini sungguh nyata ya di kalangan pelaku usaha. Walaupun kita tahu 48% UMKM atau sekitar 30 juta dari 59 juta UMKM hari ini kolab. Ada 3,7 juta pengangguran baru. Ada defisit anggaran APBN 1.000 triliun dan kita masih diambang resesi. Ya, sebenarnya sih bukan diambang, ya sudah ya Pak. Ya sebenarnya sudah gitu ya. Secara hitung-hitungan. Resesi terjadi jika kemampuan suatu negara menghasilkan barang dan jasa mengalami penurunan. Saya kira itu esensinya, karena itu entrepreneurial harus dibangkitkan di saat yang sulit. Kita tahu bahwa banyak sekali bisnis besar yang dulunya juga kecil dan lahir ketika masa sulit. Mas Sigit. Ya. Jadi karena itu saya, tim, kawan-kawan semua, khususnya para pegiat UMKM tidak pernah berhenti ini selama 6 bulan ini untuk terus-menerus berbagi, terus-menerus menyemangati kawan-kawan kita untuk terus berkelit di masa sulit. Tetapi yang paling penting adalah menyiapkan musim semi pasca pandemi. Nah, ini ya. Menarik ini. Iya, musim semi pasca pandemi. Bagaimana kita ini selalu saya katakan ke kawan-kawan, khususnya pengusaha muslim, bahwa salah satu tanda bukti bahwa kita seorang muslim adalah kita mampu melewati masa sulit ini.
sebagai bukti bahwa kita iman pada ketinggian syariat Islam adalah kita tidak takluk, kita tidak tunduk, dan kita justru menampakkan kemampuan kita untuk menjadi ekspresi generasi terbaik. Seperti amanah surat Ali Imran 110. Atau sesuai dengan sabda Nabi Muhammad, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Dan Al-Quran adalah solusi dan obat bagi seluruh penyakit dan persoalan umat manusia. Jadi ini tanggung jawab yang besar menurut saya, dan justru pada hari inilah umat manusia berpaling kepada Islam. Karena keindahan Islam membekali manusia dengan pedoman hidup yang komprehensif. Wah, yang tadi dijelaskan oleh Ustadz Henry Tanjung. Nah, menurut saya inti dari semua strategi untuk membangun entrepreneurial spirit adalah konsep tentang entrepreneurial human, Mas Sigit. Ada 3 pilar dalam entrepreneurial human. Yang pertama adalah risk taker, kemampuan untuk mengambil keputusan dan menghitung risiko, ya, atau risk taker. Maka hari ini saya selalu mendorong kawan-kawan untuk mengambil keputusan, berani mengambil keputusan. Saya beri contoh misalnya, ya, nanti gambarnya bisa ditampilkan. Ada seorang perempuan, alumni program kami, dari fashion karena hancur, tinggal 20-30%, dengan cepat dia membuat namanya Frozen Kita. Menyebar 1000 freezer di 1000 titik di seluruh Indonesia dalam waktu 2 bulan. Jadi hanya dalam waktu 2 bulan dia menyebarkan freezer yang biasa yang diurus tukang jahit dan fashion, kain, sekarang yang diurus freezer. Yang diurus adalah sosis, bakso. Ya, jadi kemampuan entrepreneurial inilah yang harus sekarang ini dibangkitkan. Ya, seperti kisah-kisah epik yang dilakukan oleh para sahabat, ya, dalam banyak cerita sejarah Islam. Nah, ya, yang kedua adalah opportunity seeker atau opportunity hunter. Kemampuan kita sebagai Muslim untuk terus mencari peluang. Pikiran orang Islam itu kan cari solusi, gitu ya, problem solver. Orang Islam itu problem solver. Jadi kalau salah satu ekspresi kita sebagai seorang Muslim itu, Islam sebagai agama yang terbaik, Quran sebagai obat dan solusi, al-Islamu ya'lu ala yulah alai, dan seterusnya tadi. An-Nahl 90, kamu hadir di muka bumi untuk menegakkan keadilan dan kemakmuran. Artinya bahwa Islam membekali kita sebagai Muslim dengan kemampuan-kemampuan membangun solusi bagi kehidupan banyak orang. Nah, maka tidak heran jika misalnya 9 dari 10 yang dijamin masuk surga adalah saudagar. Karena kita udah terbiasa dengan pelajaran opportunity hunter. Jadi memang ya kan? Jadi seperti Nabi Muhammad pada waktu kecil pun sudah ke Syam gitu, padahal rumahnya di Makkah, di Madinah dan seterusnya. Jadi opportunity seeker, mencari peluang. Karena apa? Memecahkan masalah dan value creation atau menciptakan value bagi orang lain. Jadi seperti sering kita dengarkan, umat Islam itu orang selamat dari tangannya, orang selamat dari lisannya, orang selamat dari perbuatannya. Maka orang mendapatkan solusi dari tangan kaum muslimin, orang mendapatkan solusi dari kehidupan orang Islam, orang mendapatkan solusi dari interaksinya dengan kaum muslimin. Karena itulah saya selalu mengatakan bahwa Islam ini rahmatan lil alamin. Islam ini adalah solusi bagi seluruh alam. Nah, itu harus dan wakaf produktif, entrepreneurial, seperti yang kami lakukan, Mas Sigit. Ya, saya punya pesantren. Ada satu pesantren yang hampir seluruhnya saya biayai, mulai lahannya, pembangunannya, tapi juga ada 7 pesantren yang lain yang kita alirkan sebagian dari aset kita ke sana. Tapi ada juga yang bisnis-bisnis yang kami kelola, tetapi hasilnya setiap bulan dikirimkan ke 8 lembaga zakat.
ya. Rutin. Nah, gitu. Jadi ada dua pendekatan yang saya secara pribadi lakukan. Selain kami seperti di tempat kita ini, di Camp King Sulaiman, ini ada 50 orang pengusaha rumahan yang mendapatkan modal belanja barang 1 juta rupiah. Supaya mereka bisa berbelanja lebih banyak lagi, jualan lebih banyak lagi. Jadi banyak sekali aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan oleh entrepreneur dalam rangka memberikan manfaat jangka panjang atau berkelanjutan gitu ya, manfaat berkelanjutan untuk orang-orang di sekitarnya. Jadi ada yang saya lewatkan 8 lembaga zakat, ada yang saya langsung salurkan kepada yang berhak menerima, dan ada yang saya kelola dalam bentuk harta yang saya wakafkan kepada yayasan, resmi dengan akta wakaf, tetapi tetap dalam kendali pikiran-pikiran saya. Nah, ini harus diperbanyak. Artinya jumlah orang kaya ini harus diperbanyak. Ini kesempatan kita untuk kudeta kapitalisme. Kapitalisme besar sedang lumpuh. Nah, ya kan? Maka entrepreneurial human dalam konteks opportunity seeker tadi harus dibangkitkan. Nah, gitu. Jadi, nah terakhir, dimensi yang terakhir adalah resources allocation atau resources allocator. Ini yang agak sulit Mas Sigit. Jadi sumber daya ini tersedia, tapi kadang kita tidak mampu mengelolanya dengan baik, ya kan? Ya. Tapi ada orang yang bisa ngelola dengan baik, tapi sumber dayanya nggak ada. Nah ini kan yang wajib dipertemukan dalam konteks wakaf produktif kan Mas? Ya. Jadi wakaf produktif itu bagaimana sumber daya itu berada di tangan yang benar. Nah, saya tadi diskusi sama kawan-kawan aktivis di sini, wakaf produktif itu apakah nggak khawatir? Karena saya sudah pernah mengalami. Jadi sesuatu unit kita serahkan kepada orang lain, tapi ternyata tidak profesional mengelola. Nah, jadi kadang-kadang ini butuh supervisi juga. Jadi bagaimana prosedur supervisional ini kepada harta-harta yang sudah diwakafkan, yang hasilnya ingin diberikan kepada manfaatnya, ingin diberikan kepada umat. Nah, itu kan yang, ya Mas Nasib ya, dari salah satu yayasan forum Festival Khairat Indonesia. Nah, jadi 3 prinsip entrepreneurial human ini yang menurut saya harus dikembalikan kepada diri kaum muslimin, kepada spirit entrepreneurial, kepada para pelaku usaha, khususnya yang sekarang ini jatuh. Jadi kenapa 30 juta jatuh? Ya, kenapa 30 juta unit usaha mikro kecil jatuh? Karena pandemi. Nah, ya. Saya sebelum pandemi mengelola hampir 1.000 orang karyawan di 28 kota, lebih dari 10 bidang bisnis, ya. Alhamdulillah tentu saja terkena juga, tapi sekarang udah mulai pulih. Ya, masih belum optimal, tetapi kami sudah tidak lagi mensubsidi operasional. Nah, maka ketahanan pangan, ketahanan ekonomi rumah tangga kaum muslimin, termasuk ketahanan kegiatan-kegiatan sosial dan dakwah, itu harus ditopang oleh wakaf produktif, oleh sedekah berkelanjutan. Yang tadi saya coba, lakukan di sini Mas Sigit. Jadi ada yang langsung kita salurkan ke 8 lembaga zakat, ada yang kita langsung bikin ke yayasan dan wakaf langsung aset dikelola dengan baik. Dan yang ketiga yang langsung kita serahkan kepada pihak-pihak yang berhak menerima, karena dimensi ingin saya pelajari gitu. Nah, yang paling penting sebelum saya kembalikan adalah bahwa kita harus memperbanyak orang yang berkemampuan Mas Sigit, orang-orang yang berkemampuan, orang-orang yang punya kapasitas ya untuk beroperasi di skala besar, ya. Jadi ini yang menurut saya penting, ya. Bagaimana yang saya wakafkan kira-kira 5 tahunan yang lalu itu tidak terlalu banyak, tapi sekarang nilainya udah gede banget, ya. Sudah sekitar 2,5 miliar, nah, gitu ya. Dan sayang jika misalnya yang penerima wakaf itu tidak profesional mengelolanya, tidak produktif. Namanya wakaf produktif tapi tidak kurang produktif. Nah, skala siapa yang menentukan norm atau standar produktivitas itu? Karena rata-rata, maaf saya diskusi sama kawan-kawan di sini,
harus ada badan independen yang memeriksa kepatutan, yang memeriksa asas produktivitas dari wakaf itu. Menurut saya itu juga penting ya. Tadi teman-teman juga cerita ada yang harus ditarik kembali karena ternyata tidak. Tapi kalau seperti yang sudah saya wakafkan, sudah akta wakaf, sudah di depan negara, jadi tidak bisa. Akhirnya pilihannya kita bikin lagi yang untuk menemukan orang yang lebih produktif. Oh iya. Saya ingin selalu mengatakan begini Mas Sigit. Jadi bahwa tugas kita ini supaya orang-orang yang baik ini punya uang, punya aset, punya kekayaan, dan punya kekuasaan gitu yang penting menurut saya. Jadi orang-orang yang baik ini, kan banyak orang baik nih, sayangnya nggak punya uang, nggak punya aset, dan nggak punya kekuasaan. Gitu, betul nggak? Ya pengen wakaf, tapi sumber daya nggak punya. Ya, jadi logistik ibarat Sultan Agung waktu menyerang Batavia, depo logistiknya nggak cukup. Gitu. Demikian pula lah gerakan dakwah kita hari ini. Karena itu saya fokus kepada upaya-upaya untuk meningkatkan satu jumlah orang yang memiliki kesadaran bahwa Islam itu tinggi dan mereka sebagai orang Islam harus merepresentasikan ketinggian itu. Yeah. Yang kedua, harus makin banyak orang yang punya kapasitas sehingga kebaikan-kebaikan Islam itu dinikmati oleh makin banyak orang secara luas dan Islam nampak secara nyata dan benar sebagai rahmatan lil alamin. Saya kira banyak sekali dalil tentang kehebatan Islam, ketinggian Islam, kesempurnaan Islam, tetapi ia belum terrefleksikan dalam hidup kaum muslimin, belum terrefleksikan dalam kenyataan-kenyataan yang bisa dipanggungkan dan dipertandingkan. Ya, hidup kita belum bisa dipertandingkan, belum bisa dipanggungkan sehingga orang bisa melihat, oh itu loh indahnya hidup di bawah naungan Islam. Oh itu loh indahnya, hebatnya, megahnya, berwibawanya, berharismanya Islam itu. Kira-kira begitu. Dan ini yang harus kita perjuangkan. Terima kasih Mas Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Fahmi, luar biasa menambah semangat kita di saat pandemi, tentu juga buat seluruh teman-teman yang mendengarkan, para teman-teman UKM, para nazir yang juga mudah-mudahan jadi bersemangat dengan paparan yang disampaikan oleh Coach Fahmi. Ada risk taker, opportunity seekers, dan resources allocation. Tadi yang penting juga sumber daya itu harus berada di tangan yang benar. Mudah-mudahan nanti diskusi yang bisa kita diskusikan, ada pertanyaan, kalau misalnya kita sudah berwakaf produktif, ternyata tidak produktif juga, apa yang bisa kita lakukan? Apa kita boleh ambil lagi? Nah itu nanti menarik, nanti pertanyaannya kita bahas nanti. Yang berikutnya adalah Bapak Asih Subagio Eskom, dia adalah Kepala Bidang Ekonomi dari DPP Hidayatullah yang akan membahas tentang wakaf dan momentum kebangkitan umat. Kepada Pak Asih Subagio kami persilakan. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami, yang sebelumnya tadi diawali oleh Ustaz Nasirul sebagai Ketua Pembina, Pak Guru saya, Pak Dr. Henry Tanjung, juga Coach Dr. Fahmi yang telah memberikan semangat yang luar biasa. Sebagai pembicara terakhir sebenarnya enak ini, karena sudah semua sudah diborong oleh oleh pembicara pertama dan kedua gitu. Dan ini saya rasa nggak lama jadinya waktu saya untuk memberikan materi. Kelihatan Mas ya presentasi saya? Kelihatan, mantap Pak, jelas. Baik. Jadi karena saya diminta untuk melihat wakaf momentum kebangkitan dan dikaitkan dengan pandemi. Jadi kalau kita kemarin ada isu rame-rame sehari dua hari lalu, rame dari rapatnya ke sebuah kementerian di mana ada bocoran tentang kurva W gitu ya, W curve yang menunjukkan bahwa
pandemi ini akan berakhir tahun 2021. Ya. Jadi nanti turun, naik lagi, turun, dan seterusnya. Nah ini tentu saja kita membutuhkan endurance, ya, daya tahan yang luar biasa ini. Nggak bisa kemudian kita menganggap ini biasa-biasa saja. Kita memang nggak perlu takut gitu, tapi jangan gegabah gitu. Jadi kita nggak perlu takut, tapi jangan gegabah. Dari kurva ini sebenarnya menjelaskan bahwa ini masih panjang. Padahal tadi baik Pak Henry ataupun Coach Fahmi tadi menerangkan dampaknya secara ekonomi dan seterusnya itu sangat masif. Misalkan pengangguran bertambah, kemiskinan bertambah, dan seterusnya. Bahkan tadi Coach Fahmi menerangkan ada 30 juta UKM yang kemudian berguguran. Ini baru 6 bulan gitu. Bagaimana kalau 2 tahun ini sampai akhir tahun 2021? Tentunya ini menjadi warning bagi kita semua, apalagi kita sebagai orang yang sudah tercerahkan berkenaan dengan wakaf. Nah ini di mana nanti letaknya wakaf ini kemudian bisa memberikan jawaban bahwa ini kita bangkit. Saya menarik sebenarnya tadi dari Coach Fahmi yang menerangkan bahwa ini saatnya menggulingkan kapitalisme, setuju. Jadi gimana cara menggulingkannya gitu. Terus tentu ini menjadi PR besar, menjadi tugas besar kita beberapa saat ke depan. Nah, mungkin Mas Sigit dan Bapak sekalian, dan ibu-ibu para peserta webinar kali ini adalah potret yang saat ini kita hadapi. Bahkan kalau Menteri Keuangan bilang bahwa krisis sedang terjadi, tadi Pak Dr. Henry Tanjung menerangkan bahwa ketika minus 2 kali pertumbuhan minus ini sudah namanya resesi. Artinya sekarang bukan sedang mau krisis gitu atau sedang mau resesi, sekarang memang benar-benar terjadi. Nah, baik. Kalau data-datanya banyak sekali gitu ya, mungkin nanti kita share gitu. Dan demikian juga dampaknya terhadap rumah tangga. Ini yang paling terasa gitu. Rumah tangga ini yang paling terasa terhadap dampak daripada ini, resesi ini. Lalu di mana kemudian Islam ya itu bisa memberikan solusi terhadap ini. Memang kalau secara makro mungkin Dr. Henry Tanjung yang sangat fasih untuk menerangkan ini, secara praktis juga Coach Fahmi juga punya pengalaman banyak, tapi paling tidak ada teori yang bisa digambarkan di sini. Teorinya itu sederhana sebenarnya, berawal dari surat Al-Baqarah ayat 276, di mana ketika kita pasif pakai ekonomi saat ini, maka sudah barang tentu kita masih pakai riba. Ketika pakai riba, maka riba akan menambah biaya ekonomi. Jadi riba itu akan menjadi high cost ekonomi, gitu ya. Sehingga di sini digambarkan P itu sebagai price, harga naik, T itu transaksinya menurun karena harga naik, maka transaksinya menurun. Lalu kemudian pendapatannya pasti menurun. Nah ini yang terjadi saat ini. Lalu kemudian ketika ada sodakoh dan wakaf, maka kemudian harganya akan menjadi turun. Karena wakaf itu sesungguhnya itu adanya di CAPEX gitu. Kalau zakat, infak, sodakoh itu nanti adanya di OPEX. Jadi ketika harganya turun, lalu kemudian transaksi akan naik, pendapatan akan naik. Tapi ini tidak bisa sendiri. Ini harus bareng-bareng antara zakat, infak, sodakoh, wakaf, dan kemudian instrumen ekonomi yang lain. Cuman saya ingin menekankan bahwa peran wakaf itu seperti ini. Ketika wakaf itu bisa menurunkan harga, ya, menurunkan harga karena biaya produksinya turun. Kemudian zakat itu sifatnya seperti cash transfer gitu, seperti bantuan langsung BLT itu, bantuan langsung tunai, maka zakat itu meningkatkan daya beli, terus kemudian wakaf itu menurunkan harga, maka terjadi keseimbangan yang baru. Nah ini seharusnya tadi kalau katanya Coach Fahmi, jadi Islam itu lebih tinggi dan tidak ada yang tinggi lagi, maka kemudian ini saatnya membuktikan bahwa zakat, infak, sodakoh dan sebagainya itu adalah instrumen
untuk mengatasi apa yang namanya krisis saat ini. Mungkin ini data potensi yang tadi Pak Dr. Henry Tanjung sampaikan, sebagian ada di sini. Intinya ini macam-macam, ini saya dapat dari Pak Dirjen ini, Kelembagaan Islam, ini mendapatkan data seperti ini. Tapi yang menarik itu adalah bahwa Indonesia mengapa Indonesia tidak parah-parah amat gitu ya, krisisnya meskipun parah tidak parah-parah amat, karena Indonesia itu menjadi negara yang paling dermawan menurut World Giving Index. Jadi kita ini paling dermawan, ya. Maka kemudian inilah yang menyebabkan kita ini masih bisa saling tolong menolong. Baik, ini potensi-potensi yang ada. Nah, sekarang kita kembali ke fungsi wakaf ya. Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 5 dijelaskan bahwa fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Tadi Dr. Henry Tanjung sudah menerangkan ini. Sehingga paling tidak ada 4 fungsi wakaf yang kemudian ini bisa menjadi pengungkit untuk bangkitnya kekuatan umat. Yang pertama fungsi ekonomi. Salah satu aspek yang terpenting dari wakaf adalah keadaan sebagai suatu sistem transfer kekayaan yang akretif. Tadi Ustadz Nasirul sudah menjelaskan bagaimana hadis kaitannya dengan Umar ketika mendapat tanah bagus di Khaybar yang kemudian diterangkan juga oleh Dr. Henry Tanjung. Nah, seperti itu. Jadi wakaf itu harta yang terbaik. Itu, harta yang terbaik. Nah, ini yang nanti akan menjadi kekuatan itu. Yang kedua, fungsi sosial. Apabila wakaf diurus dan dilaksanakan dengan baik, maka ini fungsi nazir harus baik. Nazir itu harus profesional, berbagai kekurangan kan fasilitas dalam masyarakat akan lebih mudah teratasi, gitu ya. Kalau zakat itu nanti peruntukannya jelas, asnafnya jelas, tapi kalau wakaf itu bisa untuk semua pihak. Yang kemudian fungsi ibadah, bahwa wakaf merupakan suatu bagian ibadah dalam pelaksanaan perintah Allah SWT serta dalam memperkokoh hubungan dengannya. Jadi karena harta yang terbaik yang diberikan. Lalu ada fungsi akhlak, wakaf akan menumbuhkan akhlak yang baik, di mana setiap orang rela mengorbankan apa yang paling dicintainya untuk suatu tujuan yang lebih tinggi daripada kepentingan pribadinya. Jadi ini sifat seperti ini yang seharusnya memang sekarang ini tumbuh. Kalau ini tumbuh, maka dahsyat. Nah, ini ada perbedaan zakat, infak, sedekah dan wakaf. Tadi ada yang nanya juga, nanti bisa kita share di sini. Baik, saya lanjutkan. Nah, saya harus menerangkan karena ini kaitannya dengan tadi Pak Ketua Pembina Baitul Wakaf Ustadz Nasirul, kami akan lebih menjelaskan bagaimana posisi Hidayatullah saat ini. Saya perlu menjelaskan karena menjadi bagian ini. Jadi Hidayatullah punya 34 DPW, tadi diteraskan di provinsi, 374 DPD itu di kabupaten kota, 320 DPC kecamatan, ada 6 perwakilan luar negeri dan seterusnya. Yang mungkin yang lebih menarik yang di amal usaha dan badan usaha ini. Amal usaha kita ada pesantren 580, ada sekolah, ada perguruan tinggi, ada poliklinik, ada pusat pembinaan anak soleh, ini kayak rumah yatim, ada rumah Quran, ada pusat dai dan seterusnya. Sampai kemudian kita punya badan usaha, ada kita punya holdingnya, ada yang bergerak di retail, ada di media, ada di seterusnya. Jadi ini adalah model-model yang dikembangkan oleh Hidayatullah untuk mengelola harta wakaf tadi sehingga bisa memberikan kekuatan terhadap ekonomi. Nah, lalu bagaimana kemudian kita membangun istilahnya closed loop ekonomi based on wakaf. Jadi kita berasumsi begini, bahwa yang namanya wakaf itu bisa untuk membangkitkan ekonomi gitu ya. Maka untuk tahap awal kita bisa membangun namanya closed loop. Kita tertutup dulu. Ya, karena kalau terbuka nanti terlalu besar, kemudian kita tidak mampu besar, kemudian habis. Makanya kita mulai dari yang kecil. Ada orang yang wakif yang wakaf melalui uang atau melalui hutang, bisa juga surat berharga, saham, paten dan sebagainya, bisa berupa aset tetap, tanah dan seterusnya. Nazir ini Baitul Wakaf, nanti saya terangkan di bawahnya, maka juga ada fund manajernya. Tadi kalau Coach Fahmi bilang bahwa ini harus diawasi, iya. Problem utama menurut saya, dan mungkin nanti tadi Ustadz Henry Tanjung juga menjelaskan bahwa ini pembinaan dari BWI, bahwa nazir itu harus profesional, sehingga nazir itu butuh apa yang namanya fund manager untuk bisa mengelola.
sehingga dana yang masuk atau aset yang masuk itu dikelola, nanti LKSPW itu lembaga keuangan syariah, ya penerima wakaf uang, itu bisa BMT, kita BTH namanya, Baitul Tanzil Hidayatullah, kita bisa kombinkan dengan investor lain, lalu kemudian kita bikin korporasi. Ini kaitannya ke wakaf produksi, bisa perkebunan, rumah sakit, pesantren, sekolah, perguruan tinggi, peternakan, pertanian, hotel, dan seterusnya. Ini sangat mungkin. Lalu kemudian yang wakaf uang itu bisa di produk investasi lain, bisa saham, sukuk, reksadana, syariah, yang sekarang yang trennya di BWI itu ada wakaf link sukuk dan seterusnya, sampai kemudian hasil dari itu semua masuknya ke mauquf alaih. Lalu kemudian kalau investor tadi bentuknya perusahaan bisa balik lagi. Nah ini yang hijau yang balik ke wakif itu ketika tadi yang diterangkan oleh Pak Henry Tanjung, ketika dia wakafnya adalah wakaf zuri atau wakaf mustarok. Jadi ada yang kembali lagi ke wakif. Jadi kita membangun nanti Baitul Wakaf itu seperti ini. Saya nerangkan sebentar lagi. Ini mengenal Baitul Wakaf. Jadi Baitul Wakaf itu sebenarnya lembaga yang concern dalam menghimpun, mengelola wakaf atau sebagai nazir yang produktif. Ini berasal dari Lasnas BMH, dulu Baitul Mal Hidayatullah, lalu kemudian berdasarkan Undang-Undang nomor 41 harus dipisah ya antara pengelolaan zakat, lembaga zakat, dan kemudian wakaf, lembaga wakaf sendiri. Maka kita pisah. Visinya menjadi lembaga wakaf yang amanah dan profesional dalam mewujudkan peradaban dunia yang lebih baik. Misinya itu, menumbuhkan kesadaran, maka ini bagian dari menumbuhkan kesadaran, literasi, menghimpun dan mengelola wakaf, ini sudah kita lakukan, membangun sistem tata kelola wakaf yang berbasis pada potensi dan memiliki nilai tambah. Ini value added ya. Program-programnya apa saja? Misalkan gini, kita sudah punya wakaf produktif berupa namanya Sakinah Mart. Sakinah Mart itu retail, adanya di Surabaya, ada di Sakinah Gunung Anyar di Surabaya dan di Tambak Deres di Surabaya. Ini ada 2 minimarket yang memang dibangun dan dibesarkan dari wakaf. Lalu yang kemudian pertanian, tadi Pak Henry Tanjung menyampaikan pertanian, kita juga ada di Bekasi, di Subang, di Mamuju, di Serang, di Banten. Ini kita sedang membangun wakaf berupa ketahanan pangan. Tadi Pak Coach Fahmi juga menerangkan kaitannya dengan ketahanan pangan. Jadi kita sudah membangun pertanian, sudah panen beberapa kali di Bekasi. Lalu yang ketiga, pembangunan rumah sakit. Rumah sakit ini kita sedang bangun, ada di Bekasi, Jawa Barat, dan baru saja kita akad untuk mengembangkan rumah sakit di Pekalongan. Ada wakif yang kemudian minta tanahnya dibangun rumah sakit di Pekalongan. Kalau yang digambar ini di Cikarang, sementara ini lagi dibangun. Semua based on wakaf. Dan yang terakhir, ini pembangunan sekolah, ini kayaknya seperti pesantren, ini di Depok, dan sebenarnya hampir di semua sekolah-sekolah perguruan tinggi yang dibangun Hidayatullah, itu semua adalah based on wakaf. Baru saja tadi saya ngumpulkan data, kalau total wakafnya tanahnya Hidayatullah itu setelah dikalkulasi, itu sekitar 3.000 hektar, atau sekitar tadi 30 juta meter persegi. Kira-kira seperti itu wakaf tanah. Tadi peruntukannya macam-macam tadi. Jadi mungkin itu Mas Sigit presentasi saya untuk lebih juga mengenalkan tentang Baitul Wakaf, dan insya Allah sebagai nazir Baitul Wakaf sangat siap untuk memberikan kerjasama dengan berbagai pihak sehingga menunjukkan kepada umat bahwa ketika wakaf dikelola dengan baik, maka wakaf ini akan memberikan nilai tambah yang lebih dahsyat lagi. Barangkali itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Asy Subagio. Semoga apa yang tadi disampaikan berguna dan bermanfaat untuk kita. Ternyata langkah yang dilakukan oleh Baitul Wakaf sudah luar biasa. Terima kasih. Untuk 3 narasumber sudah lengkap memberikan materi. Sudah banyak pertanyaan yang masuk, mungkin mohon maaf tidak semuanya bisa saya lakukan ya. Tapi sebelum tanya jawab nih, ini dulu nih. Jadi Anda yang sudah bertanya jangan kemana-mana.
pasti akan kita tanyakan. Ini ada aksi wakaf 1 menit, berwakaf lewat QR code yang sudah ditampilkan nih. Jadi Anda yang ingin berwakaf silakan di scan di QR code kita yang muncul di layar. Di situ Anda bisa berwakaf secara langsung. Gitu. Jadi silakan Anda melakukan, hanya 1 menit nih. Nanti kalau lewat 1 menit udah lewat lagi gitu. Jadi silakan langsung. Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan ketika narasumber memberikan motivasi buat Anda semua dan kita yang menyaksikan acara ini untuk sama-sama berwakaf. Karena kalau berwakaf hasilnya bukan cuma dinikmati di dunia, tapi juga di akhirat. Tadi seperti kata Pak Henry Tanjung, lebih abadi gitu. Tadi ada pertanyaan apa bedanya wakaf dengan infak dan hibah? Apakah nilainya berbeda di mata Allah? Kalau misalkan wakaf dapatnya pahalanya 150, sementara kalau infak dapatnya cuma 25 gitu. Kira-kira begitu. Sudah, teman-teman semua, semoga yang sudah berwakaf lewat QR code ini amalnya, dananya bermanfaat dan tadi abadi di akhirat. Oke. Selanjutnya nih ada pertanyaan, saya harus saya scroll dulu nih, banyak sekali pertanyaan nih. Saya mulai dari atas dulu ya. Yang duluan itu sebentar, oke. Oh, pertanyaan yang pertama, apakah materi akan diberikan? Oke, materi akan dikirim dari 3 narasumber. Kalau materi pasti dibagi, materi presentasi ya. Bukan uang. Kalau uang Anda yang harus wakaf ke Baitul Wakaf. Izin bertanya kepada para narasumber khususnya Syekh Henry Tanjung. Apa bedanya wakaf dengan hibah dan juga infak? Yang tadi saya tanyakan itu, kalau kita punya gedung, apakah baiknya kita wakafin atau kita infakkan? Dari apa bedanya dari sisi pahala maupun manfaat? Kemudian bagaimana solusinya ketika ahli waris menggugat tanah yang sudah diwakafkan sama orang tuanya. Jadi orang tua punya warisan, diwakafkan, dan digugat oleh ahli waris. Ini pertanyaan dari Sulaiman Jamal. Oke, nanti sekalian dijawab bareng-bareng, siapa tahu ada yang sama. Kemudian kemudian dari Pak Zul, apakah ada juga wakaf ke pebisnis yang kekurangan modal dan dengan kontrak kelak ketika dia besar dan maju akan melakukan hal yang sama sehingga terjadi efek multiplikasi? Oke, terima kasih Pak Zul. Nanti bisa dijawab oleh 3 narasumber sekaligus. Kemudian pertanyaan untuk sebentar, ada Coach Fahmi, ini ada pertanyaan. Bagaimana kalau yang kita wakafkan tidak produktif, apakah bisa kita ambil lagi? Bagaimana pengalaman Coach Fahmi? Udah 3 dulu, biar nanti takutnya lupa, saya juga agak lupa. Silakan Pak Henry dulu pertanyaannya, jawabannya maksudnya. Pak Dr. Henry Tanjung, silakan. Ya, untung saya nggak lupa. Makanya saya kasih 3 dulu, kalau 4 lupa kita. Apa bedanya infak dengan wakaf ya? Wakaf dan hibah. Oh, wakaf dan hibah. Ya, wakaf, hibah, infak. Wakaf, hibah, infak. Ya. Ya, jadi kalau infak itu bisa habis, wakaf nggak bisa. Ya. Jadi kalau infak itu kan memberikan ya nafkah lah ya, nafkah ya, memberikan yang sifatnya materi. Jadi infak itu harus materi, tidak boleh infak senyuman itu. Ya. Infak senyuman itu namanya sedekah, bukan infak. Ya. Lalu kalau hibah itu pemberian atas dasar kasihan, hibah itu. Ya. Ada orang kasihan kepada saya, dia hibahkan barangnya kepada saya, itu hibah. Ya. Memberi atas dasar kasihan. Ya, kemudian wakaf memberi, kemudian ditahan pokoknya,
ya disedekain hasilnya. Ya. Jadi sampai sini jelas nggak bedanya itu? Ya, jelas Pak. Jelas ya. Ya. Terus tadi yang kedua ahli waris ya? Enggak, tadi pertanyaan satu lagi Pak. Dari sisi manfaat pahalanya memang lebih tinggi mana tadi tuh? Pertanyaan tambahan itu. Pahalanya wakaf, wakaf. karena wakaf itu namanya sedekah jariah. Sedekah yang ngalir terus, ibarat air sungai ngalir terus. Nah, pasti lebih banyak pahalanya kan? Ya. Gitu. Terus tentang ahli waris ya. Ahli waris. Jadi udah diwakafkan, ternyata digugat oleh ahli waris. Ahli waris pasti kalah itu di pengadilan. Oh gitu ya? Pasti kalah karena pasal di Undang-Undang Positif, Undang-Undang Pasal tahun 2004 tentang wakaf itu di pasal 3 dijelaskan harta yang sudah diwakafkan tidak dapat dibatalkan. Jadi sampai ke ujung dunia pun dia berjuang akan kalah dia. Ya. Pak Hendri, kalau diwakafkannya tidak tercatat, misalkan saya punya tanah, saya kasih ke pesantren, silakan nih pakai buat bangun pesantren, tapi nggak ada tercatat di mana-mana gitu, cuman biasa kan kalau orang Betawi gitu ya. Ya. Terus digugat tuh gimana? Kalau kayak begitu? Masih kalau saksinya masih hidup sih nggak ada masalah. Yang repot kalau saksinya sudah meninggal. Ya. Yang wakaf sudah meninggal, nazirnya sudah meninggal. Nah, udah repot tuh. Itulah yang jadi sengketa. Jadi sengketa. Ya. Itu yang jadi apa sengketa itu. Oke. Jadi oleh karena itu harus dicatat memang ya. Dan dalam Islam masalah mencatat ini itu ayat yang paling panjang itu dalam Al-Qur'an, 1 halaman penuh. Ya. Yeah. Al-Baqarah berapa tuh? Ayat berapa tuh? Ayat? Ada yang ingat? Ada yang tahu? Kalau tahu saya kasih hadiah nih. Kasih wakaf produktif, Pak. 282. Oh, 282. Siapa tuh yang jawab tuh? Mau dikasih pici dari Pak Hendri. Oke, jadi jangan sepelekan catat mencatat ya Pak Hendri ya. Penting tuh. Iya, semuanya harus tercatat dengan baik gitu loh. Kadang orang gini Pak, saya lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah, saya wakafkan tanpa dicatat, tanpa diapa, justru itu malah di kemudian hari malah jadi bermasalah ya. Iya, Mas Sigit ya, itu nikah aja mesti dicatat loh. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, suka lupa. Apa jadinya coba? Apa jadinya kalau nikah nggak ada catatannya? Suka lupa Pak kalau nggak dicatat Pak ya. Oke, Pak Hendri terima kasih. Selanjutnya Coach Fasmi, pengalaman Coach ketika berwakaf terus tidak produktif, apakah diambil lagi atau gimana tuh pertanyaannya? Dan Anda yang ingin bertanya ke Coach Fahmi juga bisa mengirimkan WhatsApp di 0812 163 12501 0812 163 12501. Oh, Coach Fahmi lagi buat sebentar. Oke. Pak Asi mungkin bisa jawab kalau ada wakaf produktif, si Nazir pengennya produktif, cuman ternyata ketika berjalan tidak produktif. Apakah bisa diambil lagi atau bagaimana ini enaknya tuh kalau dia begitu? Ya, ada beberapa kemungkinan. Jadi tadi yang kaitannya tadi yang wakaf diambil lagi itu memang ada. Kita juga ada persis yang disampaikan Pak Henry Tanjung. Jadi ketika bapaknya ada, yang wakifnya itu nggak terjadi masalah. Yang menjadi problem itu ketika orang tuanya meninggal, lalu kemudian ahli warisnya tahu bahwa itu harta keturunannya gitu ya, kakeknya atau bapaknya. Yang menjadi repot ketika tanah itu belum dibalik namakan. Ini yang repot itu. Dan kasusnya kalau data dari Kemenak itu 60% lebih tanah wakaf itu ikrarnya ya memang lisan, lalu belum kemudian dibalik namakan menjadi sertifikat wakaf. Oke. Kalau sudah berganti sertifikat wakaf, sebagaimana diterangkan Pak Hendri, mau ke ujung dunia tidak bakal menang, gitu, karena memang kuat. Tapi kalau belum, masih atas nama wakifnya, atau orang tuanya wakif, atau kakeknya wakif, ini menjadi
menjadi problem. Baru-baru ini kita juga ada di Hidayatullah, bahkan di pusatnya Hidayatullah juga kejadian seperti itu. Tapi alhamdulillah selesai. Intinya case ini terjadi di mana-mana. Problemnya tadi karena tidak menerapkan Al-Baqarah 282, tidak nyatet. Oke. Jadi minimal ada catatan bahwa ini diwakafkan. Seringkali kan lisan, Mas. Jadi lisan aja, ini saya wakafkan sekian. Terus surat-suratnya dikasih, yang dikasih nadirnya juga nggak ngeh. Oh, yang penting sudah diwakafkan, ini surat-suratnya diterima. Kali itu digugat kita pasti belum tentu menang, masih butuh saksi yang banyak. Tapi kalau sudah di sertifikat wakaf, insya Allah nggak akan problem. Nah, jadi problemnya cuma lisan dan salaman ya. Lisan, salaman cukup. Tapi sekarang pandemi nggak bisa salaman, lisan aja. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana ketika wakaf itu maunya wakifnya itu harus produktif, tapi faktanya tidak produktif. Ini juga banyak case ini. Kita juga ada ya. Yang pertama adalah ketika gini, nazir ini, makanya saya bilang tadi nazir itu butuh profesional. Nazir itu tidak hanya menerima kemudian nanti larinya menjadi makam ya, musola, madrasah dan seterusnya. Itu kan tidak seperti itu. Tapi nazir juga harus bisa melihat bahwa kita kan harus ada sigot, ada wakifnya itu harus ngomong ini untuk apa gitu. Kalau memang misalkan tanahnya memang sebenarnya enggak bisa untuk diproduktifkan, tapi tak diproduktifkan ya sejak awal kita ngasih tahu enggak mungkin gitu. Jadi yang namanya nazir itu profesionalnya seperti itu. Jangan beri harapan palsu ya, yang penting udah diserahin dulu. Makanya saya bilang dia ada fund manajernya, ada yang bisa menganalisis bisnisnya, bahkan bisa bikin bisnis plan-nya, sehingga apa? Sehingga ketika tanahnya aset diwakafkan, ini untuk apa? Itu kita sudah bisa ngitung sejak awal gitu. Ini menurut saya nazir ke depan itu yang dibutuhkan itu. Makanya nazir itu kalau di Undang-Undang Wakaf kan ada perorangan, organisasi, atau badan usaha. Maka ini yang harus profesional ini. Kalau tidak profesional nazirnya, maka akan terulang terus, dan kita nggak akan bisa maju. Nah, maka Baitul Wakaf itu sejak awal kita harus profesional, harus ada yang memanage, harus ada yang ngerti fund manager, harus ngerti yang bikin bisnis plan, harus ngerti risk management dan seterusnya, sehingga nggak hanya menerima wakaf. Karena gini, kecenderungan orang Indonesia itu wakaf itu luar biasa, sudah bagus, luar biasa. Tapi kadang-kadang tuntutannya itu nggak realistis dengan fakta yang ada. Misalkan gini, kita juga sering di Hidayatullah tuh, ini kita wakaf untuk sekolah, mohon tahun depan sudah ada sekolahnya. Ini kan susah juga. Kita yang namanya nazir kan harus fundraising dulu, bikin program dan seterusnya. Jadi literasi wakaf ini menjadi penting, literasi baik kepada nazir maupun terutama kepada wakif. Karena rata-rata wakif itu juga nggak paham tentang wakaf itu gimana. Jadi ini menurut saya tugas berat. Itu, Mas. Oke, terima kasih Pak Asi. Jadi Pak Henry Tanjung bukan cuma niatnya yang baik, tapi caranya harus benar ya. Karena kalau niat doang cuma caranya salah, jadi sengketa dan buat repot untuk kedepannya. Betul. Itu ya, Pak Henry ya? Ya, betul. Jangan jadi Robin Hood. Robin Hood dia benar, caranya salah. Iya. Benar. Baik, ini buat Pak Henry Tanjung nih ada pertanyaan. Kalau wakaf lewat QR code seperti tadi, bagaimana mencatatnya? Akadnya apa? Akadnya wakaf lah. Iya ya. Jadi akadnya bukan infak ya, akadnya wakaf. Cara mencatatnya itu kan tercatat itu. QR code itu kan tercatat nanti. Oke. Berapa yang dikirim kan? Nah, cuman itu kalau dia ke bank, kalau ke LKSPWU, nanti bank kan akan mengeluarkan ketika nilainya 1 juta. Kalau di 1 juta sih tidak akan dikeluarkan. Jadi nanti mungkin mesti ada manajemennya. Kalau di bawah 1 juta itu dikumpulin dulu gitu loh. Ya, sampai kumpul 1 juta gitu. Ya, sebab kalau kita lihat koperasi syariah atau BMT itu tidak bisa menjadi LKSPWU. Ya. LKSPWU itu izinnya lewat Kementerian Agama, itu sulit itu. Ya, sekarang sudah 22 seluruh Indonesia. Dan itu bank-bank besar, bank-bank syariah besar rata-rata. Kalau BMT itu bukan menjadi LKSPWU, tapi dia malah menjadi nazir wakaf uang dia.
yang sudah kita berikan izin. Oke, Pak Henry, Pak Asin ada pertanyaan lagi, cukup banyak nih pertanyaan. Saya baca 3 aja ya, nggak usah terlampau banyak, nanti saya lupa lagi nih. Semoga Pak Henry nggak lupa ini. Biasa ngurus-ngurus uang, kayak nggak lupa nih. Dari Khairul Umirza, bagaimana status tanah wakaf yang tidak produktif dan Nazir menyarankan untuk menjual dan menggantikan dengan tanah lain yang lebih produktif? Itu satu. Kedua, boleh atau tidak lahan wakaf 20 hektar, namun 5 hektar dijual oleh Nazir supaya mendapat dana untuk membangun pesantren dan operasional untuk mengolah lahan sisa sehingga menjadi produktif. Terakhir tadi ada pertanyaan dari Dwiki, bukan Dwiki, oke, dari Pak Julkarnain, izin bertanya kalau mau belajar dan bekerja sama dengan Baitul Wakaf dalam hal pengolahan wakaf, siapa kami kontak? Silakan kontrak ke Pak Rama. Silakan, Pak Tanjung dulu, Pak Hendri, setelah itu Pak Asih. Apa tadi? Kan lupa kan? Bagaimana status tanah wakaf yang tidak produktif dan Nazir menyarankan untuk menjual dan menggantikannya dengan tanah lain yang lebih produktif? Boleh, tapi harus izin BWI itu. Izin BWI ya? Ya, kalau nggak izin BWI itu melanggar undang-undang itu. Kalau dia melanggar undang-undang dia dipenjara itu 3 tahun itu. Oh, ada konsekuensi pidana juga Pak berarti ya? Ada. Hati-hati itu Nazir. Buat para Nazir hati-hati. Tapi boleh ya Pak ya? Boleh. Oke. Asal izin. Nanti BWI akan turunkan tim untuk menilai kelayakannya. Oke. Terus Pak, yang tadi boleh atau tidak lahan 20 hektar, 5 hektar ini dipakai untuk mendapatkan dana bangun pesantren dan juga operasional dalam mengelola lahan sehingga lebih produktif. Boleh nggak tuh Pak? Tidak boleh, tidak boleh. Kalau tidak boleh ya? Iya, kalau dia wakafnya 20 hektar ya harus dicatat 20 hektar. Nanti untuk operasionalnya di fundraising infak sedekah. Oh, nggak boleh ya? Jadi nggak boleh nih, Pak Zul nggak boleh. Pak Asih, bagaimana mau bekerja sama dengan Baitul Wakaf? Ya. Belajar dan lain-lain, ke siapa? Kontak dan ke Pak Rama. Pak Rama. Nanti mungkin Pak Rama bisa type di situ, ngetik siapa nomornya yang dihubungi berapa. Ini kita sangat terbuka untuk kerjasama untuk ini. Tapi tadi memang saya sepakat dengan Pak Henry Tanjung bahwa ini problemnya kadang-kadang gini. Kadang-kadang orang yang wakaf itu masih ikrar lisan, itu dianggap belum sah menurut sebagian orang karena nggak dicatat sehingga maunya dijual. Makanya ini yang harus clear nanti, bahwa ketika wakaf itu wakifnya sudah harus paham bahwa ada ikrar wakafnya dan kemudian ada sampai kepada sertifikat wakaf sehingga aman. Kalau harta wakaf memang ya nggak bisa dijual. Kalau sudah sertifikat wakaf itu nggak bisa jual. Tanah-tanah wakaf Hidayatullah itu nilainya besar, tapi ketika misalkan masuk ke bank itu nol, nggak ada nilainya. Nah ini nanti PR juga bagi badan wakaf bagaimana supaya wakaf itu tidak nol di akuntansi. Bank tidak menilai tanah wakaf itu. Nah ini yang menurut saya PR juga, supaya tadi misalkan 20 hektar, kalau sertifikatnya wakaf, nggak bisa itu mendapatkan dana yang memanfaatkan sebagai kolateral misalkan. Nah ini yang menjadi PR menurut saya yang belum tuntas, sehingga Nazir ini juga kebingungan ketika mendapatkan tanah yang luas, tapi kemudian untuk mengelola itu berat. Kalau tadi sarannya Pak Henry Tanjung, sepakat saya bahwa itu harus dikombin dengan zakat, infak, sedekah dan seterusnya sehingga bisa untuk fundraisingnya. Kira-kira gitu, Mas. Oke. Gitu. Baik, Pak Asih, terima kasih. Untuk Anda yang ingin bekerja sama dengan Baitul Wakaf, bisa kontak Mas Rama Wijaya di 0813 10 10 10 34 atau juga di 0821 10 10 10 31. Mudah ya, 10 10 10 semua nih. Jadi Anda bisa WA kontak untuk bertanya, dan Anda yang ingin bertanya ke Coach Fahmi juga bisa mengirimkan WhatsApp ya. Nanti saya kirim nomornya. Satu lagi nih sebelum kita closing, Pak
Henry Tanjung, semoga masih ada waktu, dan juga Pak Asih. Ini ada pertanyaan. Oke. Dari Tahfidz, saya harus bertanya nih, karena beliau mengirim beberapa kali. Bagaimana caranya, prosedur untuk memulai membentuk badan wakaf? Ini Pak Henry Tanjung nih dari BWI, biasa yang bisa tahu. Kemudian dari Mas Hairil, Mas Hairil nih muji-muji aja nih. Yang ingin bertanya ke Coach Fahmi, silakan di 0812-163-12501. Pak Tanjung, bagaimana caranya membuat badan wakaf? Prosedurnya seperti apa? Singkat, padat, jelas. Ya, singkat sekali, daftar aja. Daftar dulu. Oh, daftar dulu. Orang sekolah kan bisa mendaftar dulu. Iya. Kalau mau bikin lembaga wakaf, daftar dulu. Langsung ke BWI, Pak ya? Oh iya. Jadi buka website BWI ya? Jawabannya singkat kan? Itu bukan singkat, Pak. Itu cepat, Pak. Baik, Anda yang ingin membuat atau membangun badan wakaf, Anda bisa kontak BWI ya. Anda buka aja websitenya. Nanti di situ ada tata cara, prosedur. Kalau masih sulit, nanti langsung kontak Pak Henry Tanjung aja. Beliau komisionernya BWI. Nanti saya wawancara juga di radio ntar. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan semua. Ya, Mas Sigit, kayaknya ada 2 pertanyaan ini yang perlu Pak Henry ini sebenarnya yang mana nih, Pak? Jawab. Dan saya lewat ini. Bolehkah bisa dapat info pelatihan sertifikasi wakaf? Oh iya, boleh. Ini dari yang Mas. Kedua, bolehkah Kawan. badan wakaf digabung dengan BMT? Ini Pak Henry, saya juga butuh pencerahan ini. Oke, Pak Henry. Pelatihan sertifikasi wakaf, dan boleh nggak BMT digabung dengan badan wakaf? Nggak boleh. Jangan gabung-gabung aja, nggak boleh gabung-gabung aja itu. Nggak bisa gitu ya, nggak bisa merger gitu ya? Oh iya, jadi ini tergantung visi sih sebenarnya. Kalau visi lembaga wakaf itu kan visinya besar, 1. Kedua, jangka panjang. Ketiga, keumatan. Itu. Jadi kalau seperti BMH ini kan luar biasa ini. Ya. Saya dulu ketika saya menjadi ketua Sekolah Tinggi Hidayatullah waktu di Cipinang Cempedak dulu, saya melihat visi ini luar biasa. Ya, saya dulu pernah pejabat loh di Hidayatullah. Iya Pak, saya yang bantu dulu waktu di Setit namanya Pak. Setahun. Gitu. Ya. Jadi nggak boleh ya? Nggak boleh, sendiri aja, BMT sendiri, lembaga wakaf sendiri. Karena lembaga wakaf ini tadi yang dijelaskan Pak Asi tadi, yang dijelaskan Ustadz Asi tadi, perlu profesional, perlu ada, maka itu perlu kita nanti sertifikasi. Kita lagi bikin ini SKKNI-nya, alhamdulillah sudah tahap final ini. Mudah-mudahan akhir tahun keluar loncengnya SKKNI. Nanti LSP-nya siapa Pak Henry? LSP-nya nanti kita belum musyawarahkan, tapi insya Allah BWI lah. Ya. LSP untuk Nazir ya. Oh, jadi dia punya sertifikat ya, jadi nggak sembarangan ya? Iya. Sekarang kan semuanya musim sertifikat sekarang. Bener Pak. Sekarang jadi wartawan aja harus punya sertifikasi wartawan. Kalian Pak. Ya, kompetensi. Iya. Mesti ada kompetensi wartawan Pak. Sertifikat sekarang itu. Baik, sepertinya pertanyaan sudah dijawab semua. Semoga Anda yang bertanya cukup puas. Kalau tidak puas jangan memaksa kami karena kita udah keterbatasan. Jadi cari kepuasan di tempat lain untuk bertanya. Nanti kita akan sambung lagi karena ini akan ada lanjutan dari aksi Fest 2020 dalam event selanjutnya 29 Oktober 2020 dengan tema Mindset Inovasi dan Kolaborasi Wakaf Partnership. Jadi kita masih akan kembali lagi di bulan Oktober. Nah, jadi saya boleh pesan sedikit ini untuk Pak Dr. Henry nih. Oke, boleh silakan Pak. Ini salah satu yang mau kita yang sedang kita rancang ini adalah wakaf untuk perguruan tinggi. Ya. Jadi kita mau bikin perguruan tinggi, universitas maksudnya. Kalau sekolah tinggi kita banyak universitas based on wakaf gitu.
Kalau ini nanti bisa jalan, saya berharap Pak Henry yang jadi rektornya, kira-kira seperti itu. Siap. Jadi Siap, Universitas Wakaf. Kalau tugas dakwah kan tidak boleh tawar menawar. Iya. Tugas dakwah itu siap gerak. Gitu. Iya, sami'na wa ta'na. Betul. Baik Pak Henry Tanjung, terima kasih waktunya untuk berbagi bersama kami dan teman-teman para entrepreneur, mahasiswa, ibu rumah tangga, UKM dan lain-lain. Juga Pak Asih Subagio, kami ucapkan terima kasih. Coach Fahmi, kami ucapkan terima kasih yang tidak bisa sampai selesai karena beliau ada acara. Semoga apa yang disampaikan oleh bapak-bapak ini memberikan inspirasi dan menjadi ladang amal buat bapak-bapak semua. Kami juga menyampaikan terima kasih atas berbagai dukungan. Yang pertama dari Badan Wakaf Indonesia, kemudian dari CMB Niaga Syariah sebagai RKS PWU dengan program inovatif tabungan IB Mapan Berhadiah Wakaf, kemudian Radio Trijaya FM, portal hidayatullah.com, portal dream.co, serta Republika Online dan majalah Suara Hidayatullah yang banyak menerbitkan tulisan seputar wakaf kontemporer. Selanjutnya, sebelum kita tutup, saya ingin berfoto dulu bersama-sama nih sesuai dengan keinginan dari panitia buat dokumentasi. Oke, saya terima arahannya ya kalau foto ini. Jadi gayanya gimana nih kalau ada salam wakaf nggak? Nggak ada salam wakaf ya. Pak Henry sebenarnya mesti dibikin tuh salam wakaf tuh. Gini katanya. Oh gini ya? Gini ya. Gini. Gini ya. Kita hitung sampai 100 ya, Pak Henry. Sampai 3 aja. 1, 2, 3. Udah semua? Sudah? Sudah, Mas? Sampun? Udah, alhamdulillah. Baik, buat para narasumber, sekali lagi ucapan terima kasih. Sampai jumpa dalam pertemuan aksi Wakaf Festival berikutnya di bulan Oktober bersama Badan Wakaf dan juga BWI dan para pendukung lainnya. Kami dari atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan juga partisipasi Anda. Semoga ini menjadi hal yang baik untuk bangkitan umat, kebangkitan Indonesia dan juga perkembangan wakaf di Indonesia. Saya Gaib Porsigit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mas Sigit yang sudah menjadi moderator.